Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Insya Allah pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang ya, atau diskusi masih berkenaan dengan pendidikan organik, yang mana pada pekan depan insya Allah akan dimulai program pendampingan bagi rekan-rekan di sini yang ingin berlatih menerapkan konsep pendidikan organik itu secara berkelanjutan dalam konteks kehidupan masing-masing, baik itu dalam konteks keluarga ataupun dalam konteks komunitas pendidikan atau lembaga pendidikan di mana Anda berada. Diskusi kita pada malam hari ini bisa dikatakan santai saja, sesuai dengan apa yang nanti khususnya rekan-rekan juga barangkali ingin ketahui atau butuhkan untuk dibahas lebih dalam. Namun memang di sini mungkin ada yang sudah pernah mengikuti diskusi tentang pendidikan organik ini sebelumnya, namun bisa jadi ada juga yang sepenuhnya baru ya, baru bergabung atau baru ya, oleh karena itu baru mendengar apa itu pendidikan organik. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena ini bukan kelas ya, jadi mungkin suasananya lebih santai, dan dalam kesempatan malam hari ini saya tidak secara khusus akan membagikan semacam materi begitu, enggak gitu ya. Jadi ini mengalir saja menggunakan common sense ya. Saya kira ini sebagai salah satu cara juga sebenarnya di dalam belajar ya, di dalam belajar dalam pendidikan organik ini gitu. Di mana kesadaran naluriah, kesadaran akal pikiran kita yang memahami realita dengan pikiran, dengan hati, dengan intuisi kita, itu adalah valid untuk menjadi referensi, untuk menjadi acuan, untuk menjadi dasar kita mengkonstruksi suatu pemikiran, dasar kita untuk meyakini atau menyadari realita. Jadi kalau dalam banyak forum kita berdiskusi, seringkali kemudian ada yang bertanya, terus referensinya apa, katanya begitu kan. Yang mana jika tidak ada referensi, tidak menyebutkan suatu buku, maka pernyataan kita dianggap tidak berdasar atau dianggap tidak cukup kuat keabsahannya.
atau dengan kata lain seakan dianggap tidak saintifik begitu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memang lazim di dalam cara belajar akademik yang sudah sering kali kita alami di bangku sekolah. Begitu juga di kampus ya. Sampai-sampai ya seperti itu. Jadi kalau tidak menyebutkan referensinya, katakanlah seperti kurang kuat keabsahannya. Padahal referensi itu sendiri, sebuah buku misalnya, isinya dapat dikatakan benar jika dia bersandar pada realita, begitu ya. Dia bersandar pada realita. Dan sebenarnya setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk langsung mengambil pelajaran dengan mengamati realita secara langsung dan membuat pernyataan berdasarkan realita tersebut. Dan jika itu dilakukan oleh orang banyak, dan orang banyak itu kemudian berpikir terbuka, saling berdiskusi, apa yang Anda amati dari realita, saya mengamatinya begini Pak. Kalau Anda sendiri bagaimana Bu pengamatannya, saya begini. Yang lain juga begitu, kemudian saling berkomunikasi. Kita bisa membuat kesimpulan bersama, ya, berbasis kepada realita. Dan kesimpulan yang kita buat, saya kira dalam kadar tertentu memiliki kekuatan. Dan yang lebih penting lagi adalah dalam cara belajar seperti itu adalah para pelakunya akan terlatih untuk bisa mengamati realita dengan baik. Begitu ya. Mengamati lingkungan kita sendiri, mengamati anak kita sendiri, mengamati masyarakat kita sendiri. Para petani, para peternak, para pengelola alam, dulu kan nggak pakai textbook, ya. Dan itu tidak menghalangi mereka dari memahami realita, dari menjadi mampu mengelola realita, mengambil kesimpulan-kesimpulannya sendiri untuk diuji pada kemudian hari, besoknya. Dan kalau salah kan tinggal diperbaiki. Begitu, rekan-rekan sekalian. Baik, nah ini sudah jam 8.33. Ini saya akan mulai saja ya. Kalau ada rekannya yang masih mau diajak, monggo. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari membahas kembali atau menyebutkan kembali apa itu pendidikan organik. Untuk masuk ke sana, maka saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam realita hidup kita saat ini ada 4 bentuk kehidupan. Ini sangat fundamental pemahaman kita akan 4 bentuk kehidupan ini, karena semuanya konsep pendidikan organik ini semuanya berdasar kepada kesadaran
bahwa saat ini ada 4 bentuk kehidupan yang sedang berjalan bersamaan. 4 bentuk kehidupan tersebut adalah kehidupan natural, kehidupan institusional, kehidupan industrial, dan kehidupan virtual. Ya, ada 4 bentuk kehidupan ini. Di mana dari 4 bentuk kehidupan ini, realita yang sesungguhnya adanya di realita atau di kehidupan natural. 3 yang lainnya itu kehidupan yang dibikin oleh manusia. Jadi kehidupan itu yang ada sebenarnya hanya satu bentuk kehidupan saja, yaitu kehidupan natural. Namun manusia dengan segala urusannya, dengan segala kesibukannya, dengan segala daya kreasinya, menciptakan 3 bentuk kehidupan yang lain. Kehidupan institusional, industrial, dan virtual. Sementara Tuhan hanya menciptakan satu saja. Dan inilah realita yang sesungguhnya. Oleh karena itu sebenarnya apa yang tadi saya sebut sebagai bentuk kehidupan institusional, kehidupan industrial, kehidupan virtual, sebenarnya itu bukanlah kehidupan gitu ya. Itu sekedar urusan. Sebenarnya sekedar itu saja. Urusan institusional, urusan industrial, urusan virtual. Kehidupan itu hanya kehidupan natural saja sebenarnya. Namun 3 urusan ini sekarang mengambil porsi waktu begitu besar dalam kehidupan manusia, memiliki cara-cara berperilakunya sendiri, cara-cara bekerjanya sendiri, sedemikian rupa sehingga seakan-akan dia menciptakan satu ruang baru yang akhirnya manusia lebih sering berada di dalam yang 3 tadi daripada berada di kehidupan natural itu sendiri. Mari kita lihat. Kehidupan natural itu ya realita ini apa adanya. Tubuh kita, realita kita, alam kita. Pagi, siang, sore, malam. Manusia itu lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, menua, dan kelak mati. Kita ada keluarga, kita memiliki keturunan, ada masyarakat, ada alam semesta ini, ada matahari, ada bulan, ada tumbuhan, hewan. Dari alam kita makan, di alam juga kita menjelajah. Segala urusan kita yaitu di tengah alam. Kalau nggak di alam, di mana lagi? Nggak ada. Dan di dalam menjalani kehidupan kita di tengah alam ini, ada praktek budidaya alam, ada praktek perdagangan, jual beli hasil alam, ada praktek budaya, seni, pendidikan, ada praktek kepemimpinan masyarakat, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi realita natural itu berisi semua urusan kehidupan manusia. Dan dalam semua urusan itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan seperangkat aturan-aturan, cara-cara untuk bekerja, cara-cara untuk mengurus, yang kemudian dipelajari oleh manusia. Kalau dalam istilahnya itu ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi ada ilmu-ilmu, ada informasi-informasi, ada pengetahuan-pengetahuan yang tersampaikan kepada kita sebagai wahyu. Dan ada ilmu-ilmu yang kita serap dari alam tadi, sebagaimana saya sebutkan di awal, dari mengamati secara langsung dan menyimpulkan. Itulah kemudian tersusun catatan-catatan tentang bagaimana mekanisme kehidupan ini.
Nah, itu kehidupan natural. Bahwa kemudian lahir atau tercatatlah ada ilmu fisika, kimia, biologi, matematika, sosiologi, geografi, dan sebagainya. Itu adalah catatan rangkuman-rangkuman manusia atas sunatullah yang ada di alam. Dan kalau kita ingin hidup dengan baik, tidak ada pilihan lain selain mengikuti sunatullah tadi. Itulah kehidupan natural. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, di dalam kehidupan natural itu ada pendidikan, ya, salah satu urusan atau salah satu aktivitas yang muncul dalam kehidupan manusia adalah ada yang namanya pendidikan, di mana pendidikan ini adalah suatu bentuk naluriah dari manusia ketika manusia itu punya keturunan. Ketika kita punya keturunan, lahir sebagai bayi, kita akan mengurus bayi tersebut, dan secara naluriah manusia itu akan belajar. Secara naluriah manusia akan berusaha mengajari. Begitu ya. Kita sebagai orang tua akan menunjukkan bagaimana cara melakukan hal-hal tertentu. Kita akan menunjukkan apa ini, apa itu, benda ini apa, benda itu apa. Yaitu kan pendidikan. Kita mesti bersikap bagaimana, kita mesti tahu apa, mesti terampil apa, dan sebagainya. Itu otomatis kita akan transfer kepada anak keturunan kita. Itulah pendidikan sebenarnya. Dan dari dulu manusia itu, setiap orang tua itu pasti bisa mendidik anaknya. Dan pasti tahu apa yang harus diajarkan kepada anaknya. Dari dulu tuh tahu. Sekarang aja kita bingung, kita mesti ngajarin apa sama anak kan, Bapak Ibu. Dulu nggak pernah ada istilah bingung. Orang di masyarakat tradisional yang kita sebut primitif itu justru mereka tidak pernah bingung mau ngajarin apa sama anak. Tahu betul, jelas betul apa yang mau diajarkan. Clear, sangat jelas. Begitu ya. Diajarkan cara berpakaian, diajarkan cara makan, diajarkan cara membersihkan badan, diajarkan cara membuat sesuatu, mengurus tanah, mengurus rumah, mengeksplorasi alam, membuat api, mencari air, mencari makanan, dan lain sebagainya. Berbagai macam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan hidup itu pasti ditransfer dari orang tua ke anak. Ada kehidupan yang sedang kita jalani dan kita sudah belajar bahwa kehidupan ini perlu dijalani dengan cara yang benar. Bahkan kehidupan ini sudah kita tahu tujuannya mau kemana. Ya, bangsa-bangsa tradisional saja tahu. Karena sesungguhnya tidaklah ada suatu kaum melainkan Tuhan sudah mengutus seorang nabi kepada mereka, seorang utusan yang memberitahu kepada manusia itu, wahai sekalian manusia, kita semua ini sesungguhnya adalah manusia, makhluk yang diciptakan. Kita punya pencipta dan pencipta kita menghendaki kita menjalani hidup dengan cara seperti ini, dan seperti ini. Dan kehidupan kita, the one and only purpose of our lives is to obey, to follow our creators. Di semua bangsa sudah diutus manusia untuk menyampaikan pesan ini, sampai ke mengajari cara hidup yang baik. Itu sudah. Dan tinggal nanti tiap generasi itu mengajarkan. Ilmu ini memang naik dan turun Bapak Ibu di sepanjang peradaban manusia. Dikasih tahu, ada yang mau dikasih tahu ngikut, ada yang dikasih tahu nggak mau ngikut gitu kan.
Satu kaum kebanyakan isinya orang-orang yang mau dikasih tahu, kaum itu hidupnya menjadi baik. Sampai lahir generasi-generasi yang kok nek coro Jawa itu angel dikandani gitu ya, enggak susah dikasih tahu. Akhirnya mereka membangkang. Kalau sudah membangkang, akhirnya kehidupannya rusak. Nanti didatangkan lagi suatu masa lagi orang-orang yang berilmu, para utusan Tuhan untuk refining, ya, untuk memperbaharui kesadaran hidupnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya mendidik itu sesuatu yang natural, dilakukan dari satu generasi ke generasi, dari orang tua kepada anaknya. Dulu begitu. Sampai kemudian manusia membuat institusi, di mana memang membuat institusi ini awal mulanya adalah hal berangkat dari apa-apa yang memang Allah sendiri perintahkan. Jadi manusia itu kalau berkumpul, ya Allah memerintahkan untuk silahkan tentukan siapa pemimpinnya. Kemudian ketika manusia ada pemimpin, ada yang dipimpin, akhirnya ada akad kepemimpinan yang sering dikenal dengan istilah baiat. Nanti kemudian pemimpin mengatur kelompoknya. Dalam hal-hal tertentu, ya aturan itu akhirnya sangat kontekstual sesuai dengan keadaannya. Mengatur misalnya, ini kan kita mau ngambil hasil alam nih di hutan misalnya ya. Saya memang mengambil contoh-contoh situasinya dari masyarakat tradisional dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan. Karena kita sedang menelusuri sejarahnya. Kita mau ngambil hasil hutan nih, kita kan banyak. Dan kemudian ada sekian keluarga nih, suku kita gitu ya. Ada sekian keluarga, ada keluarga yang anggotanya banyak, ada anggota yang keluarga yang anggotanya sedikit. Kalau ngambil hasil hutan, sehari itu ngambil boleh seberapa banyak. Karena ternyata manusia itu memang dari dulu punya sifat ada yang rakus gitu ya. Jadi kita boleh ngambil berapa banyak gitu kan. Ternyata beda-beda nih. Ada yang dibilang ya sudah ngambilnya segini ya tiap keluarga. Habis itu ada yang bertanya, kalau saya kan anggota keluarganya banyak, dia anggota keluarganya dikit. Kalau saya ngambil segini, dia ngambil jumlah sama, saya ngepas atau bahkan saya kurang, buat dia itu berlebih. Wahai pemimpin, apakah seperti itu adil? Oh iya betul, tidak adil. Berarti ngambilnya disesuaikan dengan jumlah orang di keluarganya misalnya. Nah akhirnya muncullah aturan-aturan. Aturan-aturan ini karena akan kita pelihara atau akan kita bakukan bagi suatu masyarakat, ya tadi dicatat, dibakukan, akhirnya muncullah institusi. Begitu Bapak Ibu, sejarahnya muncul institusi karena manusia mengatur urusannya. Dan semakin banyak urusannya, semakin detail urusannya, maka bermunculan juga aturan-aturan baru. Sebagian di antara aturan-aturan tersebut adalah aturan yang jelas, aturan yang adil, aturan yang mengikuti kesadaran hati nurani, aturan yang selaras dengan hukum-hukum Tuhan, aturan yang secara common sense mudah dipahami diterima oleh semua orang. Namun begitulah manusia, kadang-kadang muncul juga aturan-aturan yang gak jelas, muncul juga aturan-aturan yang justru menyalahi kehidupan natural itu sendiri, syariat Tuhan itu sendiri. Itu sudah sejak dulu sudah ada aturan-aturan yang aneh begitu ada. Sampai sekarang. Yang mana di zaman ini yang namanya institusi sudah sangat banyak dengan aturan-aturan yang sudah sangat rumit. Aturan pertanahan, wah itu udah rumit sendiri tuh. Aturan perdagangan, aturan ekspor impor, aturan kependudukan, aturan perpindahan penduduk. Nah itu kan semua institusi.
Kalau Anda, saya yakin Anda punya pengalaman masing-masing ya, bahwa aturan itu ya tadi, adanya aturan tuh kadang betul-betul membuat semuanya jadi lancar dan enak begitu ya. Kayak lalu lintas, oh, secara overall yang namanya aturan lalu lintas kan sangat menyenangkan ya, membantu kita gitu. Kebayangkan kalau di lalu lintas nggak ada aturan gitu ya, kapan saya belok kanan, kapan saya belok kiri, saya di lalu lintas tuh mau melaju di sebelah mana, yang dari arah berlawanan melaju di sebelah mana. Kalau ketemu di persimpangan, siapa giliran maju, siapa berhenti duluan. Kebayangkan kalau nggak ada aturan institusionalnya, ruwet jadinya dan itu berbahaya. Itu menyelamatkan kita. Namun di saat yang sama, ya misalnya ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada yang namanya perpajakan ya. Itu kan isunya banyak sekali ya aturannya ya. Saking banyaknya kita pusing itu kalau ngikutin. Gimana? Merasa terbantu dengan sistem perpajakan? Itulah kehidupan institusional. Ya, begitu juga di pendidikan Bapak Ibu. Ada yang namanya institusi pendidikan dengan segala aturannya. Belum lagi ketika kemudian ada yang namanya kehidupan industrial. Di mana dalam kehidupan industrial ini bukan semata kehidupan manusia mengatur urusannya. Industrial itu adalah manusia menggerakkan urusan-urusannya, menghasilkan barang-barang di tengah urusan-urusannya. Gitu ya. Jadi dalam industrial yang dilihat adalah prosesnya. Proses ini menghasilkan apa? Proses ini bagaimana alurnya? Gitu ya. Cepat, dan biasanya yang namanya industrial itu mengejar kuantitas ya. Kalau produksi kuantitas, kalau proses kecepatan begitu ya. Semuanya diukur, semuanya terhitung. Seperti itu. Itu industrial, serba cepat, inginnya menghasilkan sebanyak-banyaknya, dan biasanya hasil dihitung berdasarkan uang, dan karena semakin banyak semakin baik, waktu akhirnya dianggap sama. Dalam dunia industri pagi, siang, sore, malam sama saja. Kita bisa menjalankan proses produksi pagi, siang, sore, malam. Makin cepat makin baik. Ya, tanpa harus saya jabarkan rinci, saya yakin Bapak Ibu juga sudah bisa membayangkan bagaimana kehidupan industrial dan apa logika atau cara berpikir industrial. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ada kehidupan natural kan, ada kehidupan institusional, ada kehidupan industrial. Ternyata cara berpikir industrial itu bahkan masuk mempengaruhi kehidupan institusional. Dan melalui kehidupan institusional itulah kehidupan natural diatur. Jadi ada alam. Alam kan punya ritme ya Bapak Ibu. Tadinya alam ini coba diatur pakai kehidupan institusional. Ada hukumnya. Kalau hukumnya ini masih memotret pola ritme alam, it's okay, nggak masalah. Sayangnya muncul kehidupan industrial, dan kehidupan industrial ini dengan ritmenya yang cepat, dengan logika berpikirnya yang sangat kuantitatif, kapitalistik, pokoknya apa-apa yang penting ukurannya uang dan sebagainya. Ini mempengaruhi kehidupan institusional, dan institusional ini mengatur alam. Gitu ya. Jadi bukan institusinya bukan menata alam berdasarkan sifat alam, tetapi mengatur alam berdasarkan keinginan industri, gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Ya. Makanya kemudian misalnya ya dunia pertanian. Dalam logika industrial, pertanian itu adalah tempat produksi pangan misalnya, dan lebih cepat lebih baik. Makanya pertanian padi misalnya, dulu setahun panen sekali. Akhirnya dimaksimalkan
jadi 2 kali. Sekarang sudah bisa 3 kali dalam setahun panen. Kenapa? Itu karena kata industri. Percepat, percepat, perbanyak, perbanyak, percepat, percepat, perbanyak, begitu. Gimana supaya bisa lebih cepat, lebih banyak? Pakai riset. Dan kita kan kalau udah dengar kata riset, wah keren kan gitu ya. Makanya semakin, ini berarti caranya harus pakai industrial nih karena keren, gitu ya. Pakai sains dan teknologi kan gitu ya. Kesannya makin industrial makin hebat, seperti itu. Masalahnya dalam konteks industrial, suatu kehidupan natural itu direduksi, ya, direduksi. Hanya dilihat hal-hal yang dianggap penting saja. Yang dilihat hanya hal-hal yang dianggap sesuai dengan kepentingan industri saja. Begitu. Biar tanah bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya bagaimana? Ya diteliti aja. Emang bagaimana sih mekanisme pertumbuhan padi? Oh, harus ada nitrogen, begini-begini sebagainya. Ya udah cari nitrogen aja, dari mana caranya? Ya udah ada dikasih pupuk kimia. Oh, ternyata ada yang mengganggu nih. Yang mengganggu apa? Hama, serangga-serangga dan sebagainya. Datangkan ahli serangga. Datangkan ahli serangga, tapi tujuannya bukan untuk melestarikan kehidupan serangga, justru untuk membasmi serangga supaya padinya ini tidak terganggu, katanya begitu. Ya sudah dikasih pestisida begitu kan. Tapi akhirnya sebenarnya rusak alamnya. Begitu ya. Jadinya alam dieksploitasi oleh kepengennya industri. Institusi ngapain? Institusi ngatur, gitu kan katanya. Tapi sayangnya ngaturnya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kehidupan natural atau industrial. Nah, institusi ini seringkali sekarang, ya pokoknya mengikuti keinginan industrial. Contohnya apa? UN. UN itu sangat industrial, Bapak Ibu. Sangat industrial. Sejak UN, pendidikan Indonesia itu rusak. Oh, saya siap inilah berdebat dengan siapapun, tokoh pendidikan, pakar pendidikan. Oh, UN tuh bagus segala macam segala macam. Faktanya dampaknya parah gitu. Ya. Dan bangunan konstruksi karakter pendidikan Indonesia yang sebenarnya bisa dikatakan bagus, cukup baik, berkarakter. Tahun 70-an itu masih ada kok pelajaran budi pekerti. Zaman saya 90-an, tengah 90-an masih ada PPKN gitu ya. Zaman saya SD PMP. Zaman saya SMA sudah PPKN. Yang namanya norma kehidupan masih diajarkan dengan sistematis dan dianggap penting. Sejak zaman UN kan udah nggak penting. Gitu ya. Kepengen siapa? UN itu diadakan. Ya mungkin ada beberapa orang, tapi yang secara nyata paling mendorong sekali UN ini Pak Yusuf Kalla. Dan Pak Yusuf Kalla kan orang industri, very industrial mindsetnya, very very industrial until today, masih sampai hari ini sangat industrial, seperti itu. Begitu ya. Nah ini ada Bu Chandayani dari Makassar, Pak Yusuf Kalla orang Makassar. Terpandang sekali keluarga Kalla ini. Seperti itu. Jasanya besar. Keluarga besar Kalla ini. Dalam hal UN-nya itu loh yang kemudian jadi masalah. Gitu ya. Mungkin maksudnya baik. Namun tadi tidak menyadari tampaknya bahwa di dalam konsep seperti UN itu tadi ada ruhnya apa? Ternyata ruhnya industrial. Dan kehidupan natural menjadi korban. Yang kebingungan siapa Bapak Ibu? Kehidupan institusional. Institusi pendidikan yang kemudian bingung kan. Ingin menerapkan standar-standar industri tapi yang diurus manusia nih. Dengan disparitas yang sangat luas. Disparitas itu perbedaan kondisi. Dari gimana di pusat Jakarta sampai bagaimana saudara-saudara kita di pelosok daerah. Mau pakai standar nasional? Nggak bisa. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, siapapun di sini Anda yang menjadi pendidik di sekolah formal, pasti kelimpungan, menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan. Ya.
Saya nggak pernah jauh-jauh dari dunia pendidikan. Sejak tahun 98 saya sebagai mahasiswa ngajar les-lesan, mendengar langsung bagaimana situasi di tengah sekolah. Saya masih membina ekstrakurikuler di SMA saya, masih bolak-balik SMA saya. Berinteraksi langsung dengan pelajar adik-adik kelas di bawah saya. Nggak pernah lepas. Dari 98 sampai hari ini. Menyaksikan semua. Pernah jadi guru swasta juga, SMA swasta. Ya, di tahun 2009 2011 tepatnya, 2 tahun itu full saya menjadi guru biologi di SMA swasta di Bandung. Lihat langsung seperti apa, dan itu mengkonfirmasi semua yang saya amati sejak tahun-tahun sebelumnya. Dari 98 sampai 2008 saya ngamati 10 tahun, 2009-nya jadi guru, terbukti semua. 2011 saya berhenti jadi guru, lanjut ke Pusat Pengembangan Karir ITB, masih berlanjut sampai hari ini mengamati dunia pendidikan. Begitulah realitanya Bapak Ibu. Belum lagi muncul sekarang si adik bungsu yang namanya kehidupan virtual dengan segala kelakuannya. Kehidupan virtual ini beda sendiri Bapak Ibu daripada kehidupan natural, institusional, dan industrial. Dalam kehidupan natural, industrial, institusional, bahkan industrial sekalipun, masih memiliki kesamaan dalam konsep yang namanya progres. Ya, progres itu atau satu yang namanya perkembangan menjadi lebih baik itu harus dicapai dengan cara yang serius, sistematis. Kemudian harus ada konsistensi. Ajak sesuatu itu apa? Perilakunya akan bagaimana? Progresnya akan dibawa ke arah mana? Ya. Di kehidupan virtual, identitas itu bahkan nggak penting. Kita bisa bermain-main identitas, namanya virtual kok. Gitu ya. Dan dalam kehidupan virtual, progres itu tidak penting. Yang terpenting itu adalah sensasi yang menyenangkan. Ini kalau kita bahas kehidupan virtual panjang ya, tapi intinya begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita lihat generasi sekarang bermain internet, di sosmed, kelakuannya seperti apa. Masalahnya sekarang Bapak Ibu, muncul generasi yang begitu mereka jadi anak-anak, mereka melihat yang mereka lihat di dunia ini, kebanyakan orang itu fokusnya bersenang-senang. Yang mereka lihat semua manusia pegang HP, maka saya juga pengen pegang HP. Bedanya di orang dewasa, kita pegang HP untuk mengurus pekerjaan. Anak-anak kan belum mengerti pekerjaan. Yang mereka lihat, yang mereka rekam dari apa yang dilakukan oleh orang dewasa dengan HP-nya adalah, yang saya ngerti orang dewasa pakai HP kadang untuk hiburan. Nah kalau sebelah situnya saya suka tuh, kata anak-anak begitu. Akhirnya mereka hidup di sana. Yang semula kita nih, sayalah sebut ya. Saya lahir sebagai anak di tengah realita natural. Masuk sekolah umur 7 tahun, mengenal kehidupan institusional. Dan mulai dapat cerita tentang kehidupan industrial. Ketika jadi mahasiswa, sempat sedikit banyak melihat seperti apa kehidupan industrial, walaupun tidak pernah betul-betul akhirnya masuk dan hidup di sana. Di umur 30-an mulai melihat, oh ada yang namanya kehidupan virtual di sosial media. Urutannya kan gitu ya, pada generasi saya. Di generasi sekarang, anak-anak itu lahir tetap di tengah realita natural, tapi sebentar mereka hidup umur 5 tahunan, atau bahkan lebih awal dari itu, langsung mengenal kehidupan virtual. Yang mana kok kehidupan virtual ini lebih menyenangkan. Yang mana kehidupan virtual ini bahkan akhirnya menjadi teman akrabnya. Ketika apa? Ketika bapak ibunya nggak ada. Jadi dia balita, tidak diurus sama ibu bapaknya, sibuk kerja. Si anak itu hanya berteman handphone. Hidupnya di tengah realita virtual.
Bapak ibunya sibuk dengan kehidupan institusional industrial. Gimana nasib kehidupan natural keluarga itu? Tak tersentuh, mati. Begitu. Nah, apa dampaknya pada anak ini? Ya akhirnya dia hanya mengerti kehidupan virtual saja. Kalau hanya mengerti kehidupan virtual saja, maka hukum kehidupan dia tidak paham. Akhirnya bermasalah di semua 3 bentuk kehidupan yang lain. Contoh, anak muda, anak-anak sekarang sama remaja sekarang itu kan banyak yang jam tidurnya nggak benar. Karena main HP tadi. Ini sudah jelas anaknya bermasalah dalam kehidupan natural. Begitu ya. Kalau jam tidur nggak benar, yang lain nggak akan benar, Bapak Ibu. Jangan ngomongin soal nanti anak ini menikah, berkeluarga gitu. Gimana bisa ngurus keluarga? Nggak akan bisa. Sekarang sudah banyak banget yang nikah 3 bulan, 6 bulan udah minta cerai. Dia itu berantakan kehidupan naturalnya. Institusi pernikahannya tuh nggak jalan. Mereka disuruh kerja, nggak ngerti gimana cara kerja. Masuk ke dunia industri, dikit-dikit bilang capek, katanya gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah jadinya di tengah realita yang seperti ini, 4 bentuk kehidupan tadi, di berbagai level usia sekarang lagi banyak masalah Bapak Ibu. Dan yang paling memukul hati nurani, rasanya nonjok-nonjok kesadaran di kepala saya ini, terutama ketika melihat bagaimana nasib anak-anak kita di tengah kehidupan virtual itu. Ini bisa diselamatkan atau tidak? Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kenapa sampai harus kemudian muncul istilah baru pendidikan organik untuk suatu praktek yang sebenarnya dari dulu itu pendidikan organik itu dari zaman dulu sudah ada dan tidak butuh istilah. Sekarang jadi sampai harus dibikin istilahnya untuk menegaskan kembali bahwa kita harus back to basic. Karena apa? Karena realita hari ini saat ini itu sangat kritis. Sebenarnya di depan kita nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita akan menyaksikan ada banyak krisis kemanusiaan. Orang makin gak mau berkeluarga, yang berkeluarga itu kemudian makin abut-abutan, orang sudah makin merasa gak penting apa itu Tuhan, apa itu kehidupan spiritual, yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Begitu si perempuan jadi laki-laki, dia tertariknya tetap aja sama laki-laki gitu kan. Gimana sih, bingung kan. Seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini merasa tenang-tenang saja akan realita kehidupan sehari-hari kita, akan realita kehidupan anak-anak kita, Anda merasa everything is fine as usual, entah itu Anda tidak melihat atau memang terlalu sibuk atau memang nggak tahu. Karena bagi saya, bagi kami di sini realitanya sangat kritis ya. Nah, Bapak Ibu, panjang ya. Selalu harus mendeskripsikan itu dulu saya. Karena dari situlah akhirnya baru jadi untuk mempertahankan kemanusiaan ini apa yang harus kita lakukan? Kita tentu saja harus melakukan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan kemanusiaan, pendidikan tentang kehidupan itu sendiri. Yang mana saat ini pendidikan formal tidak mengajarkan itu. Di tengah realita pendidikan formal tidak mengajarkan itu, dan di saat yang sama ada gempuran kehidupan virtual kepada generasi anak-anak kita yang sampai levelnya itu sangat mengancam. Bagaimana cara saya bertahan, cara kami bertahan? Akhirnya apapun yang tersedia dalam waktu kami prioritaskan mengajarkan yang penting-penting dulu, hal-hal paling esensial kepada anak-anak kami tentang kehidupan ini.
Yang mana kalau saya harus mengajarkan itu, sementara anak saya harus mengikuti pelajaran di sekolah yang begitu padat, dengan mata pelajaran yang begitu banyak, dengan para guru, pengelola sekolah yang juga masih pusing dengan bertumpuk-tumpuknya versi kurikulum dari setiap menteri, tumpang tindih, terus praktek pendidikannya jadi gimana ruwet. Kami memilih tidak ikutan di dalam keruwetan itu. Karena waktu terus berjalan. Pertarungannya adalah ketika kita berangkat dari rumah pagi, kemudian pulang ke rumah sore, dari pagi ke sore itu anak kita sudah berapa jam main HP. Itu saja sudah kritikal Bapak Ibu. Anak kita di sekolah formal pakai HP juga, teman-temannya pakai HP. Itu berapa lama? Bagaimana sikap mereka kepada gurunya? Bagaimana sikap mereka dalam berteman? Jadi dari pengamatan saya seperti itu Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, untuk mempertahankan kemanusiaan, untuk mengajarkan hal-hal yang paling esensial, itulah kami memilih secara mandiri mendidik anak-anak kami. Yang mana kembali kepada pernyataan yang saya sebutkan di awal banget, dulu itu setiap keluarga tahu betul mau ngajarin apa sama anak-anaknya. Begitu. Bapak Ibu, jadi apa itu pendidikan organik? Pendidikan organik adalah pendidikan kemanusiaan, mengajarkan kepada anak dan generasi di bawah kita realita kehidupan, hal-hal paling esensial dalam realita kehidupan. 5 relasi hidup: relasi dengan Tuhan, relasi dengan keluarga, relasi dengan diri, relasi dengan masyarakat, relasi dengan alam. Agar kuat identitas mereka dan agar tertanam betul cara, sikap, dan karakter hidup yang benar pada diri mereka sebagai manusia. Dan itu semua dijalankan dengan cara-cara praktek-praktek yang sifatnya naluriah. Praktek naluriah itu contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya ada sebuah sekolah, ada murid, ada guru. Guru mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Di saat yang sama, sang guru, oh ternyata anak saya sakit. Kalau lagi gitu ngapain sih guru? Sebaiknya menjalankan tugas ngajarnya, atau rencana dia mau ngajarin sesuatu, atau dia bilang kepada murid-muridnya, tunggu ya, saya mau pulang dulu, saya mau ngecek anak saya yang sedang sakit di rumah. Oh, baik Pak Guru, baik Bu Guru. Ya ngecek aja dulu. Oh, anak saya baik-baik aja. Lagi demam tapi suhunya cukup terkendali, sedang tidur, sudah minum. Oke, balik lagi ke sekolah. Yuk nak, lanjutkan belajar kita. Anak saya di rumah baik-baik aja. Itu cara-cara yang sifatnya naluriah begitu ya. Cara lain yang naluriah ya, contoh lain. Mau menjalankan tugas mengajar. Tapi kali ini yang sakit justru orang tua si guru. Kemudian sang guru menginformasikan kepada teman-temannya, saya nggak bisa menjalankan rencana saya untuk ngajar ini kepada murid-murid saya. Kenapa? Saya dapat kabar orang tua saya sakit, saya mau keluar kota dulu. Kayaknya sehari 2 hari mungkin lebih. Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana, berangkat aja gitu. Terus anak-anak gimana? Ya ajarin yang lain aja lah. Siapa yang mau ngajarin sesuatu pada anak-anak, ajarin aja yang lain. Terus gimana dong penyikapan kita terhadap guru yang dalam tanda kutip so called
meninggalkan tugasnya. Oh enggak, kami nggak menilai sang guru meninggalkan tugasnya karena ada tugas yang lebih penting. Apain? Yang ngecek orang tuanya lagi sakit. Itu lebih penting. Dan nggak dibikin ribet gitu Bapak Ibu. Pertanyaan saya, di cara institusi gimana menghadapi situasi-situasi tadi? Pasti ribet. Begitu. Jadi isi yang Harus ngurus cuti dulu ke dinas. itu adalah realita kehidupan apa adanya. Yang utama itu adalah 5 relasi kehidupan tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Itu yang paling esensial. Diajarkan sampai terbentuk identitas. Identitas itu maksudnya bahwa saya adalah hamba Allah, itu adalah identitas. Kemudian saya adalah anggota keluarga saya, bukan sekedar tahu tapi sampai level identitas. Namanya identitas itu akan disadari dan dibawa kemanapun, itulah identitas. Mendefinisikan siapa saya dan mendirect bagaimana perilaku saya. That is identity. Kemudian yang ketiga ya saya sebagai pribadi yang unik. Yang keempat saya adalah anggota masyarakat. Saya adalah bagian dari alam. Itu yang namanya identitas. Diajarkan dengan cara-cara yang naluriah, alamiah, tanpa perlu aturan-aturan neko-neko. Begitu. Nah itulah pendidikan organik Bapak Ibu. Dan mari sekarang kita masuk ke pertanyaannya bahwa kalau itu isinya dan begitu caranya, apa manfaatnya bagi individu? Manfaatnya bagi individu adalah maka sang manusia itu bisa hidup sepenuhnya dengan fitrah yang ada di dalam dirinya. Kesadarannya, pikirannya, identitasnya, realitanya. Itu akan kemudian teraktualisasi seluruhnya. Justru pendidikan organik ini tujuannya ya memang agar manusia itu menjadi seutuhnya dengan segenap kemanusiaannya. Berikutnya, apa manfaat pendidikan organik bagi keluarga? Pertama, keluarga itu menjadi berdaulat. Keluarga itu hidup untuk mengelola dirinya dan kemudian loyal kepada garis keluarga. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini monggo diingat-ingat betul dan dicatat betul. Saat ini yang terjadi, pendidikan yang anak-anak kita ikuti di pendidikan formal, anak-anak kita itu sedang disiapkan untuk menjadi kader institusi dan menjadi kader industri. Tidak menjadi kader keluarga. Semakin anak itu tersedot masuk ke pendidikan formal, semakin dia akan menjadi kader institusi atau kader industri yang menjadi tumbalnya adalah kehidupan keluarga. Karena sekolah yang lama, anak-anak muda sekarang nggak ngerti ngurus keluarga. Karena sekolah yang lama, anak-anak sekarang terputus interaksinya dari orang tua. Tidak mengenal akar sejarah keluarganya. Dan bahkan ketika dia sibuk di institusi, di industri, dia nggak ngerti gimana cara ngurus keluarga dan bahkan nggak mau berkeluarga. Bagaimana? Ada tanggapan Bapak Ibu terhadap pernyataan saya? Mungkin pernyataan yang baru saya saja berikan, katakanlah merupakan pernyataan yang cukup agitatif barangkali. Faktanya begitu saya kira ya. Jadi demi kehidupan institusional dan industrial itu semakin kuat, kan istilahnya begitu ya, didukung oleh SDM terbaik. Pertanyaan saya Bapak Ibu, siapa yang menyediakan SDM itu? Keluarga. Tapi kemudian keluarga dapat apa? Dibilangnya keluarga dapat uang, kan gitu ya. Saya straight to the point aja. Kita itu mentransaksikan tabungan kekayaan hidup keluarga, rasa cinta, kasih sayang, kehangatan, sejarah hidup yang panjang, terah keluarga kita. Itu semua seperti
hutan belantara yang ijo royo-royo, hasil dipelihara oleh sebuah kasepuhan, istilahnya gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Jadi sebuah kasepuhan adat itu berhasil melestarikan sebuah hutan belantara di sebuah gunung. Tapi kemudian kita menjual itu semua, jual kayunya, jual buah-buahannya, jual hewan-hewan yang ada di dalamnya, bahkan satanahna sakalian sakabeh eta dijual kabeh gitu ya. Buat dapat apa? Buat dapat uang. Kemudian uangnya buat apa? Buat membeli teknologi katanya. Dan akhirnya apa? Oh, biar desanya maju. Akhirnya jalannya diaspal, listrik masuk, ada parabola, ada tontonan, ada radio, ada internet. Yang terjadi apa? Hutan habis, budaya habis, bahasa dilupakan. Habis itu semua. Ya. Dalam titik ekstrimnya akhirnya ada yang memilih bertahan seperti Baduy Dalam, seperti Kasepuhan Cipta Gelar di tanah Sunda. Sampai mereka yakin kita itu udahlah nggak usah berurusan dengan yang seperti itu di dunia luar sana. Segimana-gimananya kita berkata, oh mereka ini tertinggal. Faktanya mereka hidup lebih tenang tuh daripada kita. Mereka secara kesehatan fisik lebih sehat. Kesehatan mental mereka lebih sehat. Begitu. Jadi kita itu Bapak Ibu sedang menjual semua warisan dari kearifan hidup di generasi-generasi sebelum kita. Kita jual itu semua, kita gadaikan itu semua untuk mendapatkan apa yang kata dunia industrial dan dunia virtual. Ini loh kesenangan yang bisa kalian nikmati. Rumah yang keren, mobil yang keren, barang-barang yang keren, kenikmatan, hiburan, makanan, kesenangan. Oh beli ini semua. Untuk membelinya apa? Kita gadaikan semua. Sumber daya di kehidupan natural kita gadaikan semua. Semua kekayaan warisan keluarga kita. Jadi kalau disimpulkan apa manfaat konsep pendidikan organik di tengah keluarga? Ya kita melestarikan keluarga itu sendiri. Agar segala sesuatunya tetap lestari, agar kita bisa menjaga dalam generasi-generasi di setelah kita identitas yang kuat, kekayaan jiwa, kekayaan intelektualitas, kekayaan fitrah kemanusiaan di tengah keluarga kita. Jadi keluarganya bisa survive. Bapak Ibu, tolong cek saja bagaimana cara bicara Anda dan bagaimana cara bicara anak Anda. Sama enggak bahasa mereka dengan bahasa Anda? Tata krama sopan santunnya sama atau tidak? Kedisiplinannya sama atau tidak? Kemampuan berpikir mendalamnya sama atau tidak? Bapak Ibu, Anda bisa mengajarkan semua cara hidup Anda, perilaku Anda, kualitas yang ada pada diri Anda, pada anak Anda. Kalau Anda bisa memindahkan itu semua, itu saja Anda sudah sukses besar Bapak Ibu. Tapi saya cukup yakin untuk berkata Anda nggak bisa untuk memindahkan itu semua ke anak-anak Anda. Bahkan kalau Anda pikir Anda bisa, sempat nggak pertanyaan saya? Dan oleh karena itu, saya balik lagi ke pertanyaan pertama. Yakin sanggup memindahkan semuanya? Bisa nggak? Orang Jawa, Bapak Ibu, di sini kalau ada yang orang Jawa, bisa nggak anak Anda itu berbicara dalam bahasa Jawa sebaik Anda, sesopan Anda, tahu kapan harus kromo, kapan boleh ngoko, kapan kromonya mesti kromo inggil.
Anda bisa memindahkan itu ke anak Anda. Itulah pendidikan organik. Dan mudah-mudahan jadi kita sadari betul betapa pentingnya. Bapak Ibu, salah satu kesimpulan atau yang saya kira penting untuk diingat dari malam hari ini, izinkan saya berpendapat seperti itu, yaitu Anda bisa mengajarkan saja apa-apa yang ada pada diri Anda, sudah menjadi budaya hidup Anda, kedisiplinan hidup Anda, kepada anak Anda. Sehingga anak Anda memiliki kualitas yang ada pada diri Anda. Itu saja sudah sukses mendidik. Dan itu kita nggak bisa minta tolong sekolah, nggak bisa. Utamanya harus dari kita. Sekolah bantu-bantulah gitu ya, oke. Dan kalau Anda punya rencana mendidik sesuatu kepada anak Anda sendiri ikut satu program pendidikan di luar sana, kemudian Anda minta tolong kepada sekolah, saya sedang ngajarin ini kepada anak-anak saya sudah contohkan. Barangkali di sekolah program yang sedang saya jalankan di rumah ini bisa nggak sekolah ikut bantu minimal dengan cara menjalankan sesuatu yang sejalan dengan apa yang kami jalankan di rumah. Nah itu boleh itu. Dan bagi sekolah itu mestinya malah satu inisiatif yang menyenangkan. Tinggal nanti kita lihat, emang Bapak ngajarin apa di rumah? Ngajarin wudhu misalnya. Ngajarin tata cara makan, ngajarin berdoa. Oh oke, bagus Pak. Kami akan ajarkan juga di sekolah begitu. Itu bagi keluarga. Nah, selanjutnya pengaruh pendidikan organik ini bagi suatu komunitas. Komunitas ini bisa komunitas keluarga besar. Komunitas ini bisa komunitas tempat tinggal ya, satu lingkungan desa misalnya atau satu lingkungan perumahan. Dalam pendidikan organik kita menyadari bahwa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ternyata yang namanya mengukur kaya atau miskin, berlimpah atau sedang terbatas sumber daya hidup, itu ngukurnya bukan per orang, bukan per keluarga, Bapak Ibu. Itu ternyata konsep yang salah. Dan itu akibat kehidupan institusional industrial. Jadi akhirnya kita terbiasa mengukur itu individual ya. Sebenarnya cara mengukur cukup nggak cukup, mengukur kekayaan sumber daya hidup itu per kelompok. Yang benar itu begitu. Jadi kalau di dalam satu perumahan ada yang kaya, ada yang miskin. Di dalam perumahan itu ada yang pandai, ada yang tidak, ada yang pinter, ada yang tidak punya banyak pengetahuan. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang apalagi ya, yang punya tanah luas, ada yang nggak punya tanah. Secara overall komunitas itu masih baik-baik saja. Karena nanti yang kaya berbagi kepada yang miskin. Yang punya tanah mengizinkan tanahnya dipakai kadang-kadang oleh tetangganya yang nggak punya tanah. Yang pandai berbagi pengetahuan. Yang mengetahui panduan-panduan Tuhan, mengajak yang lain untuk mengikuti panduan Tuhan. Dalam komunitas itu ada kekuatan. Dan dalam komunitas itulah kemudian kita bisa betul-betul mengukur kapasitas dan sumber daya hidup kita yang sesungguhnya. Begitu. Ketika antar keluarga dengan keluarga lain itu semakin berjarak, bahkan di dalam keluarga antar individu semakin berjarak, maka pasti kebanyakan orang akan mulai merasa saya itu miskin, saya nggak punya sumber daya gitu kan. Padahal sing jenenge mobil itu loh Bapak Ibu, mobil siji itu yang nggak cukup apa ya, nggak hanya untuk satu orang toh. Satu mobil tuh buat 4 orang gitu kan. Dan satu mobil dimiliki sebuah keluarga itu yang nggak tiap hari dipakai. Jadi ada satu mobil di sebuah komunitas berisi 10 keluarga. Bisa jadi cukup. Ya nek kurang
2 mobil udah cukup. 3 mobil rasanya udah ngepas banget. Mungkin 4 keluarga punya mobil sudah mulai merasa kebanyakan sebenarnya. Akhirnya dari 4 mobil itu ada saja salah satu mobil yang dalam sehari itu tuh nggak kepake gitu. Gitu. Jadi kalau ada 10 keluarga berkomunitas, yang satu bilang, saya ada dana, beli apa ya? Beli mobil, beli tanah, beli sapi, beli apa? Bolehlah Pak, beli mobil. Kita 10 keluarga belum ada yang punya mobil. Oke, tak beli mobil ya, nanti monggo kalau mau gantian pakai. Gitu. Ada yang kemudian bilang, saya tak beli apa ya, beli ini aja wis, saya beli genset. Oh oke, satu keluarga punya genset, nanti yang lain kadang-kadang pakai. Yang satu punya mobil kadang-kadang pakai. Jadi konsep hidup organiknya jadinya membuat si komunitas ini menjadi kuat. Dan dalam pendidikan organik, semua sumber daya belajar itu kita maksimalkan. Semua orang itu punya ilmu yang bisa diajarkan, punya keterampilan yang bisa dilatihkan. Semua bisa berperan jadi guru, bareng-bareng. Sehingga komunitas itu memiliki purpose yang lebih baik. Komunitas itu lebih merasakan bahwa sebenarnya kita itu berkelimpahan. Karena semua sumber daya itu kemudian terasa penting. Dan akhirnya komunitas yang memiliki purpose yang lebih jelas ini akan menjadi komunitas yang lebih erat. Gotong royongnya itu akan semakin terasa. Bapak Ibu, kalau Anda umur 40-an seperti saya yakin Anda pasti merasakan yang namanya doktrin bergotong royong itu sesuatu doktrin yang sangat kuat di masa kita kecil dulu. Dan itu bukan sekedar doktrin, pada prakteknya itu memang dijalankan. Sekarang kan udah nggak jalan, apalagi di kota besar. Itu bagi masyarakat atau bagi komunitas. Nah, sekarang ini yang mungkin bisa jadi justru sangat penting. Bagaimana kalau konsep pendidikan organik diterapkan oleh sekolah formal? Bisa apa enggak? Jelas bisa. Kalau mau, saya sangat respect. Apa yang dihasilkan kalau konsep pendidikan organik diterapkan di sebuah sekolah formal? Kehidupan yang lebih bahagia, itu hasilnya. Gurunya lebih bahagia, siswa-siswanya lebih bahagia, keluarga siswanya akan lebih bahagia. Dengan catatan, kita luruskan dulu, bahagianya ini seperti apa. Saya ambil contoh, utamanya bagi para guru ya, rekan-rekan di sini barangkali Anda seorang guru. Ini mungkin udah kesekian kali saya bertanya, apa emosi dasar yang paling mewakili experience kehidupan hidup menjadi seorang guru? Apakah syukur, apakah ridho, apakah sabar? Nah ini sudah Kang Ihsanul Kamil sudah ngomong duluan tuh, sabar katanya ya. Sampai hari ini sudah sangat banyak cerita teman-teman ya tentang kehidupan guru. Bagaimana guru itu termasuk yang paling menderita di dunia pendidikan. Mereka yang paling berjasa sekaligus mereka yang paling menderita. Ini kan nggak bener. Gitu. Kok nggak bener kayak gini? Ya itulah institusi dan industri memandang guru itu sebagai buruh. Gitu loh. Jadi institusi dan industri memandang guru itu sebagai buruh, sebagai pekerja kasar. Dalam kehidupan organik, dalam kehidupan natural, sebaliknya guru itu dipandang sebagai mata air. Bapak Ibu, coba Anda cari tahu bagaimana masyarakat yang mengerti arti penting mata air, memelihara mata air. Oh, pasti sangat dijaga, dimuliakan, dihormati, nggak boleh rusak, begitu. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu di sini yang bekerja sebagai guru Anda bahagia. Pertanyaan saya, Anda diperlakukan secara adil atau tidak oleh institusi? Kalau ternyata Anda tidak diperlakukan secara adil oleh institusi, walaupun Anda merasa saya masih bisa bahagia,
Pertanyaan saya, gimana nasib teman-teman Anda? Begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak benar, walaupun kita masih bisa memaklumi itu, walaupun kita masih bisa mensiasatinya, kita tetap harus bisa berani berkata, ya itu salah gitu. Begitu. Pada kenyataannya kan, ya itu tadi, kehidupan institusional dan industrial itu membuat dalam dunia pendidikan formal, guru itu menjadi korban, menjadi orang yang paling susah lah gitu ya, yang harus nanggung kesusahan-kesusahan seperti itu. Nah, dengan pendidikan organik ini justru guru dimuliakan. Sekaligus guru akan menjadi manusia yang paling bertanggung jawab, paling bermotivasi, paling berdedikasi. Kita bahagia itu bukan ketika kita bisa bersenang-senang. Kita bahagia ketika kita sedang sibuk di dalam pengabdian. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, dalam konsep pendidikan organik, kita tempatkan kembali pendidikan itu apa hakikatnya, guru itu siapa sesungguhnya, bagaimana semestinya relasi antara institusi, pimpinan lembaga atau yayasan dengan guru, guru antar guru, guru dengan siswa dan sebagainya. Sebenarnya tadi kita hanya akan sekedar mengajak kembali kepada tata cara interaksi yang naluriah tadi. Jadi kita nggak bikin aturan-aturan baru, kita hanya mengembalikan hal-hal yang merupakan common sense, gitu ya. Guru misalnya sakit nggak ngajar, ketika nggak berangkat ngajar, apa sikap institusi dan apa sikap teman-temannya kepada rekan gurunya yang sedang sakit dan nggak ngajar. Banyak yang kemudian malah terjebak bukan mikirin, duh sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya, enggak. Yang langsung diobrolin adalah, duh ada guru ini sakit, siapa yang gantiin? Jam pelajaran ini siapa yang bisa ngisi? Begitu. Dan bahkan guru yang sakit ini, ya sudah, karena kamu sakit nggak masuk toh, ya gajimu tak potong, katanya gitu. Kamu kan nggak masuk, gimana Bapak Ibu? Masuk akal nggak? Saya nggak heran loh kalau banyak orang berpikir yang kayak gitu tuh wajar dan masuk akal. Ya nggak masuk akal lah, Bapak Ibu. Orang sakit kok haknya dipotong. Iya, dan akibat guru diperlakukan dengan cara-cara seperti itu, akhirnya para guru itu sendiri akan berusaha survival. Hanya mikirin tentang uang karena di awal guru itu tidak diberikan kelayakan. Akhirnya survival, namanya orang survival, akhirnya fokusnya ke mikirin uang. Kalau sudah terus mikirin uang, ketika uangnya sudah cukup, kebiasaan mikirin uang itu nggak akan hilang. Sudah terlanjur menjadi pola dan motivasi kerja. Begitu ya. Jadi akibat dari pendidikan institusional yang mengadopsi ritme industrial, guru diperlakukan sebagai buruh, dikasih gaji mepet, akhirnya bahkan kurang dari UMR, akhirnya gurunya survival mikirin duit, dan akhirnya dari pola pikir mikirin duit, hancur semua budaya dunia pendidikan. Begitu Mbak Tiara masalahnya, karena itu ya. Jadi bagi pendidikan formal, bagi sekolah, manfaat pendidikan organik itu adalah kembali menemukan hidup yang bahagia, hidup yang tenang. Keluarga tenang, komunitas tenang, keluarga tenang. Bagi masyarakat, maka peri kehidupan masyarakat, karakter masyarakat, budaya luhur yang ada di masyarakat itu akan lestari. Kita bisa mempertahankan jeripayah peradaban sekian generasi, mengkompilasi semua pelajaran-pelajaran baik, diwariskan kepada anak dan keturunan,
menjadi falsafah hidup. Setiap bangsa punya falsafah hidupnya sendiri. Masyarakat Jawa punya falsafahnya sendiri. Masyarakat Melayu punya falsafahnya sendiri. Masyarakat Banjar punya falsafahnya sendiri. Masyarakat Minang punya falsafahnya sendiri. Masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, masyarakat di Nusa Tenggara dan seterusnya punya, dan itu sudah disimpulkan, sudah dicatat dengan kuat di dalam budaya mereka. Ini akan lestari. Kalau hanya mengandalkan yang sekarang, nggak akan dijamin akan dilupakan oleh zaman. Dan ini sudah terjadi di Amerika, Perancis, dan Jerman. Walaupun bahkan di sisi lain, Jerman itu sendiri punya kualitas-kualitas yang menarik untuk kita pelajari. Begitu. Nah, gitu manfaatnya. Jadi, lah terus pengaruhnya bagi bangsa dan peradaban ini bagaimana? Bagi bumi ini. Ya, jika kita dari batas ruang lingkup kemampuan kita membangun kehidupan yang natural, kemudian kita mendidik, mengajarkan kehidupan natural kepada anak-anak kita dengan cara-cara tertentu, itu yang kemudian kita katakan sebagai pendidikan organik. Ya, mudah-mudahan ya, sebuah bangsa itu kehidupannya bisa menjadi lebih tenang, lebih tertata, dan peradaban bumi ini bisa kembali sehat, kembali kepada keseimbangan alam. Apa saja yang harus disiapkan untuk pendidikan organik dalam pendidikan formal? Bagaimana dengan aturan pemerintah? Akankah berbenturan? Ibu Kiki Sri, Kepala Sekolah TK dan TK swasta. Yang paling mudah bagi pendidikan formal, yang pertama sekali untuk menerapkan pendidikan organik ini, pertama adalah ada 5 hal yang harus diajarkan. Jadi kita melihat apapun yang pelajaran ini konteksnya dalam 5 ini. Jadi kerangka berpikirnya dikembalikan kepada frame ini. 5 relasi kehidupan. Jadi ketika diajarkan tentang pelajaran agama, jelas ini berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dalam pendidikan organik yang penting itu bukan knowledge-nya. Ya, yang penting itu adalah dari knowledge itu apa kesadaran yang menguat, apa keyakinan yang terbentuk, dan apa sikap yang muncul. Bapak Ibu, dalam kita mempelajari agama, mohon diingat betul, ini bukan agar bisa menjadi anak soleh. Kita hanya terpatok pada istilah-istilah itu. Menghafalkan Quran agar menjadi hafizah. Menghafalkan Quran agar bisa memberi mahkota kepada orang tua. Agar kita menjadi seorang pribadi muslim unggul. Ya, itu semua berpotensi membuat kita salah niat, Bapak Ibu. Dan itu bisa sangat fatal. Mengajarkan agama tujuannya adalah agar kita itu sadar kita hamba Allah, kita mengenal Allah dan hidup untuk mencari ridho Allah. Itu yang pertama nggih, Bapak Ibu. Jadi kita terapkan termasuk di pendidikan formal. Pertama sadari isinya apa hidup ini. 5 relasi kehidupan, relasi dengan Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan yang diajarkan apa? Pelajaran agama. Tapi bukan cuma pelajarannya saja yang diajarkan, niatnya dibenerin. Niatnya saya belajar ilmu agama agar hidup saya itu saya bisa hidup diridhoi oleh Allah. Gitu. Hidup untuk mencari ridho Allah. Wes itu yang satu-satunya gitu loh. Baru yang kedua yaitu relasi keluarga.
Dan ini untuk TK, ini tuh sangat cocok, malah jauh lebih gampang, nggak akan ada masalah dengan aturan pemerintah. Karena isinya ini penting semua dan pendidikan TK itu sebenarnya masih sangat dekat dengan isi pendidikan organik. Mulai menjadi institusional dan industrial itu SD ke sana, Bu. Jadi relasi kedua, relasi keluarga. Anak itu digali, dicari tahu, dibiasakan lekat dengan keluarganya. Tanya bapak ibunya siapa namanya, bapak ibunya kerja apa, rumahnya di mana, asal etnisnya dari mana, kakek nenek siapa, kakek nenek dulu kerjanya apa, bagaimana lingkungan rumahnya, apa yang kamu bisa ceritakan tentang rumahmu, bahagiakah kamu di rumah, ayo sama bapak ibu mesti dekat, main bareng dan sebagainya. Jadi kelekatan anak dengan keluarga itu diperkuat, Bu, dan TK itu tempat yang sangat bagus untuk mengajarkan ini. Ya kan, begitu anak itu jadi anak SD, seakan dia sudah mulai dibiasakan lepas dari keluarganya. Di satu sisi kita menangkapnya, oh anak sedang dimandirikan, sedang didewasakan. Tetapi kemudian yang terjadi bukan itu, bukan menjadi dewasa dan mandiri, tetapi menjadi ya terputus saja dari kesadaran bahwa dia adalah anggota keluarga. Masuk ke yang ketiga, saya adalah pribadi yang unik dengan segala keadaan diri saya. Ada relasi yang keempat, bermasyarakat. Relasi yang kelima, relasi dengan alam. Ini yang paling penting untuk pertama kali diterapkan. Jadi kita ngajarin itu dalam konteks realita yang sesungguhnya. Ilmu itu menggambarkan realita, bukan ilmu itu menggambarkan teori. Dan ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diujian-ujiankan. Jadi ilmu itu pengaruhnya ke kehidupan kita kapan? Hari ini. Ngumpulin ilmu itu bukan ngumpulin syarat untuk nanti akhirnya kita bisa dapat tiket masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi motif belajarnya pun diganti. Apa yang diajarkan diganti, niat belajarnya diganti. Dua itu aja udah cukup untuk pendidikan TK. Berikutnya sebenarnya perlu juga bagaimana mengelola kebersamaan para guru. Itu juga harus dikembalikan kepada sistem organisasi yang organik. Jadi organisasi sekolahnya pun harus budayanya organik, jangan budaya institusional, jangan budaya industrial. Tapi itu nanti panjang saya jelasin. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini memang banyak banget yang bisa didiskusikan. Jadi sebagaimana yang saya sudah sosialisasikan, akhirnya setelah sekian kali membagikan wawasan kami tentang pendidikan organik, muncul banyak pertanyaan dan banyak aspirasi. Saya juga ingin menerapkan di tempat saya, begitu ya. Ya akhirnya kami merasa oke, berarti ini perlu betul-betul dibagikan dan perlu betul-betul bisa membantu rekan-rekan di tempat lain untuk menerapkan ini di tempatnya masing-masing dan bisa menerapkannya secara berkelanjutan. Untuk itulah kami membuka program pendampingan bagi Anda yang merasa membutuhkan. Program itu akan dimulai pekan depan. Desember, Januari, Februari. Atau lebih tepatnya Jumadil Akhir, Rajab, dan Sa'ban. Ya hitung-hitung menyambat Ramadan begitu ya. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, programnya sudah mau dimulai. Nanti saya informasi lebih lengkap bisa saya bagikan di grup WhatsApp ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, penutup dari saya. Jadi bagaimana ya visi masa depan pendidikan organik itu? Visi masa depan kami adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang lestari, kemudian regenerasi yang sukses. Regenerasi kemanusiaan. Yang mana ketika regenerasi ini sukses, maka tadi segala kualitas yang ada di alam ini bisa juga terjaga. Syukur-syukur kita bisa mengkompensasi
kemerosotan peradaban sekian abad gitu ya. Walaupun tentu untuk sampai ke sana nggak tahu, ya nggak akan 100 tahun juga nggak akan selesai kok. Begitu. Tapi saya pribadi masih meyakini dan saya yakin banyak orang meyakini bahwa peradaban di bumi ini masih akan mengalami setidaknya sekali titik balik sehingga lahir kembali atau tumbuh kembali peradaban-peradaban madani, peradaban puncak di tengah bumi ini. Masih akan ada, masih akan datang masa itu. Kapannya nggak tahu, bentuknya nanti seperti apa. Ya gimana kita bisa bayangkan? Lawang kita nggak pernah ngelihat kok. Itu akan ada. Dan barangkali ini sekedar kontribusi kecil. Ya memang kecil. Tapi setidaknya Bapak Ibu pada akhirnya tugas kita itu adalah bertanggung jawab atas keluarga kita. Dan tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Udah itu aja. Ya, ada yang namanya lingkar pengaruh dan lingkaran kendali. Tanggung jawab kita sebatas itu. Bahwa kita juga punya lingkaran kepedulian, concern. Mungkin concern kita mikirin bumi yang luas ini. Bagus. Tapi bagaimanapun juga kita harus mulai dari bertanggung jawab atas hal-hal yang ada dalam kendali kita. Keluarga kita, tetangga kita, alam sekitar dekat rumah di mana kita tinggal. Baik, Bapak Ibu, jadi begitu kiranya ada 5 relasi kehidupan yang harus kita perhatikan, kita hidup di dalamnya, kita pelihara, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan semua apa yang Anda bisa kepada anak-anak Anda. Jangan sampai terlalu sibuk sampai kita nggak sempat ngajarin apa yang kita bisa kepada anak-anak kita. Itu kan menurut saya, waduh apa ya, itu kesalahan yang ironis gitu loh. Itu kayak orang mau mencetak gol, dia berdiri di depan gawang, sudah nggak ada yang menghalangi gitu. Tapi dia masih asik memainkan bola dan ngegocek tinggal nyeproskan gol gitu loh. Ngajarin apa yang kita bisa kepada anak kita itu kan kita tinggal ngajarin. Siapa yang menghalangi kita? Maksudnya kan nggak ada gitu. Cuma masalahnya gimana, nggak punya waktu, soalnya saya harus berangkat kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya itulah, karena kehidupan institusional industrial, at some degree, kita bahkan untuk berdaulat di keluarga kita sendiri, kita jadi nggak bisa. Begitu saya kira rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Ngobrol-ngobrol malam ini. Ya. Walaupun memang rasanya jadi seperti penyiar radio ya di malam hari. Penyiar radio di malam hari kan bertutur sendiri. Kalaulah ternyata memang menarik bagi Anda untuk disimak, menemani perenungan malam sebelum istirahat, ya alhamdulillah ya. Saya juga masih ingat ya zaman remaja dengerin radio jam 9, jam 10 kalau belum tertidur itu ternyata menyenangkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang masih setia mendengar. Kan makanya begitu ya istilahnya. Pendengar setia. Ini yang komentari ini terakhir ini penyiar lagi gitu kan. Sesi muhasabah katanya. Kata Mbak penyiar ini Mbak Wening. Gitu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya selalu berkeyakinan ya ketika saya harus sharing, saya sharing dan saya yakin Bapak Ibu Anda ada di sini pasti sebuah niat baik ya. Apakah harus disusun seperti menyusun kurikulum? Nggak tahu Bapak Ibu, nggak tahu, jawaban saya nggak tahu. Karena bagaimana pendidikan formal menyusun kurikulum itu ya saya nggak persis tahu. Dan oleh karena itu kayaknya jawabannya enggak ya. Jawabannya adalah sepertinya tidak harus disusun seperti bagaimana kurikulum sekolah formal disusun.
Begitu. Gitu Bu Rabiatul Adawiyah. Ibu dari mana Bu? Apakah juga pengelola pendidikan? Oh, dari Pekanbaru. Enggak kok Bu, ya. Tidak serumit itu. Simple kok. Organik itu nggak boleh rumit Bu. Kalau organik jadi rumit itu namanya institusi. Yang bikin rumit itu manusia ngatur urusannya pakai pikirannya sendiri sampai jelimet gitu. Nah betul Bu Kiki, Bu Kiki Sri. Akhirnya kalau kita sudah paham dengan pendidikan organik, kita hanya bisa menyusun program pembelajaran ya. Saya lebih senang menggunakan istilah program pembelajaran sendiri sesuai dengan konteks keadaan kita. Tapi jadinya simpel, kita mengajarkan hal-hal yang paling penting untuk diajarkan. Apakah akan ada batch berikutnya? Mudah-mudahan ada, insya Allah. Ya namanya ini kan harus istiqomah ya Bu, kita harus berkelanjutan. Ada batch pertama, mudah-mudahan lancar, nanti suatu saat ada batch kedua. Niatnya begitu, insya Allah. Biar berkelanjutan. Baik. Perlu evaluasi dari hasil yang sudah kita ajarkan ke anak. Bu, evaluasi pendidikan itu nggak perlu ribet. Kelihatan di anak. Apa evaluasi kita kalau kita ngajarin sholat ke anak? Evaluasinya gimana? Ya lihat aja sholatnya anak, selesai. Begitu Bu. Jadi bukan pakai soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan pakai angka-angka. Nggak gitu. Begitu. Bapak Ibu, ini saya jadi terpaksa nambah nih. Saya maksimalkan 4 menit lagi ya. Dalam institusi pendidikan formal, ini kecampur aduk. Kita mau melakukan pendidikan atau kita mau melakukan penelitian. Akhirnya yang seringkali terjadi kayak melakukan penelitian gitu kan. Jadi anak ini, peserta didik ini kayak objek aja gitu loh. Kita menjalankan prosedur, fokusnya di menjalankan prosedur. Sambil kita ingin membuktikan bahwa prosedur ini tuh hebat. Prosedur ini tuh ideal. Ini ada suatu proses metodologi. Variabel ini, perlakuan 1, perlakuan 2, faktor 1, faktor 2, dan sebagainya. Kayak orang bikin riset, jelimet. Padahal simple. Begitu ya Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi enggak kok, enggak harus kayak gitu. Yang terpenting adalah kita fokus pada substansi dan jangan sekali-kali kita melupakan substansi. Selalu berangkat dimulai dari niat yang baik dan tidak boleh lupa sama niat baik kita. Jadinya pendidikan itu mestinya itu naluriah Bapak Ibu. Begitu Bu. Ya. Jadi evaluasi ada, evaluasi dalam arti kita mengamati apa yang diajarkan sudah diamalkan belum, apa yang diajarkan sudah mewujud atau belum dalam sikap perilaku, dalam identitas anak, begitu ya. Dan cara untuk mengevaluasinya bukan seperti kita sedang riset, dikasih soal, enggak begitu sebenarnya. Begitu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Baik, itu dulu yang bisa saya berikan. Mohon maaf ini sampai larut malam, sudah masuk mendekati jam 10. Untuk kata-kata yang dirasa kurang berkenan saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing dengan baik. Mohon doa, mohon izin besok pagi saya harus menempuh perjalanan ke Balikpapan. Jadi di hari Selasa, Rabu dan Kamis akan diminta berbagi tentang pendidikan organik ini juga di sekolah Ibnu Umar di Balikpapan. Lumayan panjang, 3 hari berturut-turut, termasuk kepada orang tua siswanya.
perjalanan seperti ini bagi saya yang orang tipe rumahan sebenarnya perjalanan yang menantang, tapi sudah kewajiban. Mohon doanya. Mudah-mudahan bisa bertemu juga dengan rekan-rekan yang di Balikpapan ya. Dan mudah-mudahan di tempat lain ada kesempatan juga berkunjung ke tempat rekan-rekan semua. Saya yakin dimanapun Anda berada, ada realita hidup dan realita pendidikan yang sangat menarik ya untuk dikelola dan ditumbuhkan bareng-bareng. Izin undur diri, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.